Macam mana nak kita punya harta yang berkah? Apa sebab kita mengambil hak orang lain? Maka sering saya sampaikan Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa, maka hati-hati. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya sendiri, saya juga berwasiat kepada diri saya sendiri, ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa, maka kita berhati-hatilah. Apa sebab? Karena Allah sedang tidak sayang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa islam dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh GSSP, gerakan salat subuh bersendirian berjamaah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Nampaknya sebelah sini sama warna jilbabnya. Ini satu majlis taklim nampaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Dan berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah, tadi pagi saya lewat di sini, sudah lewat di sini dari pagi tadi. Rupanya saya tengok orang-orang di masyarakat Ujung Batu ini ternyata suka dengan kemenangan. Maka nama Masjid Al-Falah itu banyak kali ya. Sampai saya ke Kembang Damai jadi. Pas masuk saya tengok atuk-atuk semua di sini. Manalah anak muda ya. Tengok di dalam atuk-atuk ada tak betul jemaah pengajian KSSP. Biasanya tadi sebut ramai biasanya. Karena sebelumnya pengajian di Masjid Istiqomah, Masya Allah, ramai ya? Sama dengan pagi ini, lebih ramai lagi pagi ini, Masya Allah, Allahu Akbar ya? Luar biasa. Jadi, tapi syukurnya Alhamdulillah sampai saya ke dalam sana ya. Ini bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di majlis ini, kita hadir di subuh berjamaah ini. Kita subuh bersama-sama hadir dalam rangka meramaikan masjid Allah, dalam rangka silaturahmi di antara kita. Silaturahmi yang terbaik itu kapan Ustaz? Di waktu subuh. Karena di waktu subuh itu masih fresh wajahnya ya. Cobalah kalau siang itu sudah bertekuk itu, ada 3 tekuk di sini ya. Karena ada banyak masalah ya. Tapi kalau pagi subuh ini insya Allah masih semangat. Apa sebab? Karena baru istirahat di malam. Jadi subuh itu jumpa dengan kawan, jumpa dengan sahabat, jumpa dengan ustaz, maka terasa bahwa subuh itu waktu yang terbaik dan itulah sahabat. Dan sahabat yang paling mulia kapan Ustaz? Di waktu subuh. Apa sebab? Karena orang yang waktu subuh ini adalah pasti orang-orang baik semua. Karena kalau orang tak baik pulangnya di waktu subuh. Kalau di Pekanbaru itu beda, yang baik dan tak baik itu 2 aja. Kalau orang baik
pergi ke masjid waktu subuh. Kalau orang nggak baik pulang lewat masjid waktu subuh. Jadi pulangnya lewat masjid, tapi lewat aja, tak perlu mampir ke masjid, kan? Pulang ke rumah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu subuh ini kita bisa bersilaturahmi. Apalagi setelah ini kita sama-sama belajar mengaji. Kita belajar bagaimana sesungguhnya kita bisa meniti jalan menuju Allah. Ini disebut dengan Madarijus Salikin, jalan mendaki menuju Allah. Macam Masjid Al-Falah ini, terasa saya mendaki naik Masjid Al-Falah ini, karena banyak tangga ya, dan gagah nampaknya dari atas. Oh, nampak kecil-kecil rumah orang itu semua ya. Nah, ini memang masjidnya gagah, warnanya pun putih. Wah, ada tadi dibilang Ustaz Joni Virgo tadi, yang ada kubah emasnya saja. Ini boleh juga saya buatkan baru nanti kubahnya bisa untuk kampanye nanti kan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, nama masjidnya luar biasa, insya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam hidup ini kita tahu dalam diri kita ini ada 3 bahagian yang itu tidak terpisahkan dalam diri kita. Ada yang disebut dengan hati, ada yang disebut dengan akal, ada yang disebut dengan nafsu. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini, maka dalam dirinya ada 3 perkara. Ada yang namanya hati, ada yang namanya akal, ada yang namanya nafsu. Kalau kurang satu, itu nak manusia namanya. Hati pasti ada di setiap manusia yang namanya hati. Kalau tak ada hati, maka dia akan menjadi mati. Kalau tak ada hati akan mati. Cobalah orang yang tak punya hati itu mati je lah cepat. Mati je lah. Tak ada hati, tak ada hati. Yang kedua akal. Manusia diberikan akal. Kalau tak berakal bukan manusia. Apa namanya? Bin atang kan? Bukan bin ateng kan? Kemudian yang ketiga, manusia juga diberikan nafsu. Manusia diberikan nafsu supaya apa? Beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak diberikan nafsu, makanya malaikat bisa senantiasa beribadah kepada Allah. Apa sebab? Kayaknya ada sabotase juga dari Israel namanya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa sekarang Israel itu ya, mereka senantiasa ingin menjajah Palestina itu? Apa sebab? Kenapa? Karena nafsu. Nafsu apa? Nafsu berkuasa di Israel. Supaya apa? Supaya menampakkan kehebatan mereka. Mereka tahu nggak dengan keislaman itu? Mereka ngerti nggak dengan Islam? Mereka tahu nggak dengan nilai-nilai keislaman? Tahu. Kenapa di dalam Taurat mereka, di dalam Injil mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Apa buktinya Ustaz? Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi sudah berada di Madinah. Ketika ditanya kepada mereka, wahai Bani Israel, kenapa engkau? Ada 3 suku Bani Israel, ada Qainuqa, ada Nadir, ada Banu Quraidah. Tidaknya ada 3. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa engkau berada di Madinah? Kata mereka apa? Hadza mahjarun Nabi. Jadi inilah tempat hijrahnya para nabi. Jadi orang Israel itu tahu atau tidak? Tahu. Orang Israel itu ngerti atau tidak? Ngerti. Orang Israel itu paham tak dengan agama? Paham. Paham. Tapi mereka mengerjakan tidak? Tidak. Apa sebabnya? Karena hawa nafsunya lebih besar daripada akal dan hatinya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah 3 perkara inilah yang harus kita jaga.
harus kita seimbangkan. Karena kalau tak seimbangkan nanti macam kapal oleng ya. Kok kapal oleng ya? Kalau kapal oleng itu kira-kira lewat Sungai Rokan itu sampai tak ke Indragiri Hilir, sampai tumbang dia macam kapal oleng. Kenapa? Karena tak seimbang antara itu semua. Apalagi sekarang di musim pilkada, pemilu, ya kan? Ada pemilu, ada pilkada, ada pilkabe, macam-macam lah. Segala macam pil sekarang ini ada, kan? Sekarang yang tak ada pil anjing aja, gitu kan? Sekarang memang sudah banyak betul masalah yang terjadi. Apa masalah yang paling besar sekarang ini, Ustaz? Adalah masalah suap menyuap, ya kan? Ini subhanallah, makanya kita buat gerakan subuh seperti ini. Gerakan subuh ini adalah untuk membersihkan hati kita. Kenapa? Karena yang kita minum adalah pagi ini air putih, ya kan? Tak air kopi ini. Supaya apa? Kita minum ini air yang bersih pertama kali ini. Yang masuk dalam diri kita ini adalah air yang bersih, Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu nanti diiringi dengan jalan-jalan ke Sumbar, tengok dulu, ya kan? Tapi ada yang katakan, Ustaz, suap itu tak berdosa, Ustaz. Iya, tak berdosa. Siapa yang berdosa suap itu? Karena dalam hadis itu ar-rasi wal murtasi finnar. Suap menyuap, orang yang menyuap dengan orang yang suap di surga. Ini tak berdosa, cuma masuk neraka. Jadi orang yang menyuap itu dia masuk neraka, jelas tempatnya. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dengan orang yang disuap maka tempatnya di mana? Bukan di ngasur, kan? Di neraka, jelas. Tempatnya di neraka. Maka orang, tapi ada yang boleh suap menyuap saja. Apa? Menyuap istri, itu boleh. Yang aku ada martabak bakalan, kan? Boleh tak disuap? Boleh. Ini pun dah dapat suap dari suami macam tu. Go pernah dosa, kan? Makan surang aja, kan? Nak ngajak-ngajak pula, kan? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, suap menyuap. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan jelas, dan ini masalah nafsu. Maka yang merusak ini kan sebenarnya adalah nafsu manusia. Manusia itu nafsunya ingin berkuasa, nafsu manusia itu ingin memimpin, nafsu manusia itu ingin nampak oleh orang, sehingga segala macam cara dilakukan. Maka dahsyat sekarang luar biasa cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin berkuasa. Kemarin ada datang ke rumah, Ustaz, saya nak jadi anggota dewan jamaah. Terus apa masalah? Ulangan nak minta didoakan. Saya doakan, amin, gitu kan. Tapi jangan keras-keras, marah nanti pastor nomor lain, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau hanya minta didoakan boleh. Kalau minta dipilih silahkan, tetapi caranya mesti harus benar. Kalau seandainya kita inginkan sesuatu, caranya tak benar, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu harus diperhatikan di dalam hidup ini, pertama adalah tadi hati. Hati kita ini harus dibetulkan. Hati kita ini harus diluruskan. Maka ketika kita melihat perkara yang mungkar, apa yang harus kita lakukan? Faman ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jadi kalau ada yang melihat kemungkaran, nanti ada yang melihat antara suap menyuap dengan kawan-kawannya, ini haram. Gitu. Jadi kita harus tegas dalam menyebutkan itu. Ustaz, saya tidak akan terima. Bayangkan Bapak Ibu, kita hanya DPR 250.000, itu berapa lagi? Kalau ibu-ibu, 500, ada 1 juta, ya kan? Ada kalau ibu-ibu paling dapat apa?
dapat seperangkat alat sholat, itu pun kredit ya. Bayarnya kapan? Besok lah dipilih orang bayar ya. Ada yang macam-macam lah, semuanya dilakukan, dan ini sudah merusak hati kita. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini merusak hati. Orang yang sudah memakan sedikit saja barang yang haram, orang yang memakan sedikit saja barang yang haram, maka barang yang haram itu akan masuk ke dalam tubuhnya dan akan mengalir di seluruh tubuh. Kalau barang yang haram ini sudah masuk ke dalam tubuh kita itu, maka pikiran kita ini menjadi pikiran yang haram atau halal? Haram. Kenapa? Pikiran kita ini sudah menjadi rusak. Maka kalau orang yang lah biasa makan haram itu, nengok jalan itu lah goyang-goyang terus. Jalan itu macam sepoyongan ya kan? Apapun ditendang ya. Semua nak ditendang ya kan? Aduk kandeng ditendang ya kan? Aduh lah buat tengok film Rohul tu kan, menendang kaleng ya kan? Itu semua apa sebab? Karena barang yang haram itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dan itulah yang kata Rasulullah SAW yang mesti harus kita jaga. Mesti jangan sampai sedikit pun barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Mohon maaf. Saya sering sampaikan, ketika bapaknya orang berkebun sawit, maka sampai sekarang saya tak pandai berkebun sawit. Ada dulu berkebun sawit berapa hektar, saya jual semua, pening pada saya. Apa sebab? Setiap menyimak tak pernah benar. 1 ton disawit 800 kilo, ya kan? Pokoknya asal masuknya ke dalam apa tu? Macam mana nak kita punya harta yang berkah? Apa sebab kita mengambil hak orang lain? Maka saya sampaikan Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa, maka hati-hatilah. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya sendiri, saya juga berwasiat kepada diri saya sendiri, ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa, maka kita berhati-hatilah. Apa sebab? Karena Allah sedang tidak sayang kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ketika umpamanya ada yang datang, Bu, aku ada le mineral, ada mineral kan? Itu le halal kan? Lain masalah. Nak apa dah kan? Tak kayak gini kan? Dan sampai lewat makan yang dibuat oleh Israel itu kan? Ibu-ibu sekarang tengok-tengok. Kalau nak boleh kepanjir ya, nak boleh apa dia, nak boleh menyebut barang ya, bahaya ya. Ibu disopik mana jadi ya kan? Kalau ada barang-barang yang produk Israel itu jangan dibeli. Siap ya ibu? Siap tak pakai risok itu sopiknya namanya ya. Siap tidak mau memakai barang-barang Israel? Siap untuk menjauhi barang-barang buatan Israel? Alhamdulillah sih kok tak ada yang nama-nama star itu macam-macam tu lah kan? Ada Mac gitu kan? Tak ada alhamdulillah juga. Jadi agak terbebas ketek anak-anak situ. Jadi kita berazam juga jangankan yang haram. Itu namanya syubhat karena barangnya halal. Tapi kita tak boleh juga makan. Maka ketika kita ditawarkan oleh orang kepada kita, Ustaz, ini ada sedikit lah Ustaz. Ini sedikit, tapi amplopnya tebal dulu kan? Ini sedikit katanya, tapi amplopnya tebal. Itulah untuk sebagai tanda terima kasih Ustaz. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, hal-hal seperti inilah yang akan merusak badan kita. Maka dalam definisi para ulama itu ada 3 rasyid. Rasyid pertama, kenapa disebut dengan riswah? Kenapa disebut dengan suap? Karena dia ingin setelah dia memberikan, dia ingin ada imbalan. Kecuali tidak ada imbalan, namanya pertama orang riswah itu pasti datang itu ada maksud dan tujuan.
Itu pasti ada maksud dan tujuan. Datang ke rumah, bawa sembako, ya kan? Yang banyak Indomie aja kan? Porilah gomong kan Indomie juga, ya. Dikasih juga lagi Indomie, dikasih juga lagi minyak goreng, macam-macam. Maka ketika kita sudah memakan barang yang haram, maka barang haram ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Ketika barang masuk dalam tubuh kita ini, maka dalam diri kita ini akan mengalirlah darah-darah yang haram. Maka pikiran kita ini maka akan menjadi kotor. Kalau pikiran kita kotor ini, maka takkan datang kita ke Masjid Al-Falah. Maka saya yakin orang-orang yang dalam Masjid Al-Falah ini, orang-orang ikut ke SSB ini, insya Allah tidak ada makan yang haram. Betul Bapak Ibu? Insya Allah apa sebab mau datang ke masjid. Ketika datang ke masjid, pastilah yang dia bawa itu adalah makanan yang haram. Maka mudah datangnya. Akhirnya ketika Pak Joni Firgo sebut kita besok gerakan subuh di Masjid Al-Falah, oh akhirnya ramai yang datang. Apa sebab? Karena hatinya bersih, karena jiwanya bersih, tidak makan yang haram, tidak makan yang syubhat, tidak makan yang apa, walaupun makan di rumahnya hanya tempe dan toge. Jadi kata suaminya, iko makanan tempe toge dari itu, tidak ada bergizi dah. Terimalah dari situ. Tapi kata istrinya, tidak apa. Sedikit pun kita makan yang haram, maka itu akan menjadi darah daging. So tak kalau punya bini macam tu, kan? Kalau punya istri yang bisa menjaga makanan suaminya, ketika istri suaminya pulang, ibu-ibu, maka saya pesan kepada ibu-ibu aja. Kalau bapak-bapak kok payah percaya, kan? Kalau ibu-ibu ketika nanti suaminya mau pulang, barang kan, tanya sama ibu-ibu dulu, Pak, kau dari mana barang? Oh dari caleg siapa? Wah, boleh kan? Balik kan? Pak, kita makan yang haram. Kalau kita yang makan yang haram, maka dalam diri kita ada makanan yang haram. Kalau diri kita ada makanan yang haram, nanti keturunan kita makan yang haram. Kalau makanan haram anak kita, maka nanti dia akan menjadi apa? Maka dia akan menjadi orang suka yang bergoyang-goyang. Jadi kalau kini itu kan banyak orang yang suka bergoyang, kan? Maka ada pemimpin namanya pemimpin gemoy, kan? Atau tahu apa pemimpin gemoy, kan? Yang suka bergoyang-goyang di TikTok, kan? Ini dah anak muda juga yang bergoyang. Calon presiden pun ada suka bergoyang, kan? Macam mana nak jadi pemimpin kalau suka bagus? Aku nak menunjuk orang lain, kan? Tentu seorang lah saya buat, kan? Karena yang kita butuhkan adalah pemimpin yang kuat. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang hebat, yang punya visi, yang punya misi, yang kita lihat itu ketika kita melihat calon-calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, pertama lihat dulu imannya. Jadi apa yang dia bawa itu? Imannya. Maunya datang ke masjid. Karena banyak jadi pemimpin datang ke masjid itu pasti pilkada, pilpres. Ada di pokan kan? Masuk ke setiap sebelum menjadi calon, kan? Calon gubernur, calon bupati, kan? Calon wali kota. Setiap hari datang ke masjid. Alat tapilnya semua sekali pun tak pernah ke masjid, kan? Entahlah kalau di masjid rumahnya, kan? Wa usnuzannya. Tetapi tak pernah lagi datang ke masjid. Macam mana orang macam ini mau dipilih menjadi pemimpin? Istiqamah di jalan Allah. Maka orang-orang yang senantiasa mereka istiqamah di jalan Allah, senantiasa menjaga dirinya, lihat daripada kelakuannya. Maka orang-orang yang punya kelakuan tidak peduli dengan masjid, tidak peduli dengan rumah ibadah, tidak peduli dengan ilmu, tidak peduli dengan itu, maka mereka ini akan menjadi rusak ketika mereka memimpin. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah pesan daripada Rasulullah SAW. Kita tidak melihat harta mereka,
Karena bisa jadi harta mereka yang akan merusak daripada kepemimpinan dalam Islam. Maka kita lihat Bapak Ibu rahmati Allah, salah seorang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab. Kita perhatikan Umar bin Khattab. Kalau kita memilih pemimpin sekarang, pilihlah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana karakternya Abu Bakar? Abu Bakar itu, ini karakter pemimpin. Ya, mudah-mudahan dimiliki oleh pemimpin-pemimpin sekarang ini. Karakter Abu Bakar itu senantiasa setiap hari dia bersedekah di jalan Allah. Abu Bakar ini, mohon maaf, Abu Bakar ini adalah orang yang paling kaya di Mekah ketika itu. Mohon maaf, Abu Bakar ini adalah pemimpin kaum, pemimpin Bani Tamim. Abu Bakar ini orang yang paling kaya, orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling punya kekuasaan di Mekah ketika itu. Tetapi kelebihan Abu Bakar adalah kedermawanannya. Kelebihan Abu Bakar adalah dirinya. Maka ketika dia menjadi pemimpin, semua hartanya habis di jalan Allah. Apa sebab? Tak ada lagi, semuanya dia sedekahkan. Ada dia punya kebun, dia sedekahkan. Apa dia punya pabrik PKS, pabrik kelapa sawit, dia sedekahkan. Semuanya dia berikan kepada orang lain karena dia anggap kepemimpinan itu adalah amanah. Jadi orang yang sudah amanah, maka dia bisa menjadi pemimpin. Maka kita katakan orang yang sudah selesai dengan dunianya, barulah dia bisa menjadi pemimpin. Apa indikatornya? Indikatornya ya masjid. Indikatornya ya masjid. Orang-orang yang sudah datang ke masjid, beribadah di masjid, kemudian sudah memikirkan masjid, maka mereka akan senantiasa kembali ke masjid. Saya tak sebutkan, umpamanya sekarang di Pekanbaru di Riau itu ada gerakan sholat subuh Pak Gubernur. Saya apresiasi karena Pak Gubernur termasuk yang mahlutin saya di salah satu masjid. Dan beliau, saya yakin betul karena setiap saya ceramah beliau ada. Sudah indikator, sudah mau mendengarkan ulama. Karena Bapak Ibu, dalam dunia ini ada tiga tumpu sejarah. Ini tidak boleh dipisah-pisah. Ada ulama, umara, dan adat. Jadi ulama, umara, dan adat ini tak boleh dipisah satu yang lainnya, dan dia harus berdiri sendiri. Ulama tak boleh datang kepada umara. Jadi kalau ada ulama umis-umis datang ke pejabat, itu tak ulama, itu namanya baru, ya? Baru menjadi ulama. Ya? Tapi kalau ada ulama, kemudian umara, orang-orang yang memimpin, para pemimpin mau mendengarkan pengajian, mau duduk mendengarkan pengajian, Ustaz, ini mohon maaf, saya berdiri di atas, duduk di atas. Ibu-ibu saya tak tahu, mungkin ada yang ada pejabat di sini. Allah saya tak tahu, entah ada ketua RT, mungkin lebih tua ilmunya, lebih jabatannya lebih tinggi, mungkin ada anggota dewan, macam-macam mungkin di UN. Tetapi karena menghargai ulama didekat. Jadi saya duduk di sini bukan karena saya, tetapi karena yang saya sampaikan adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, menghargai itu karena penghargaan kepada ulama. Dan hebatnya, ini salah satu kisah tentang Harun al-Rasyid. Jadi ada salah seorang khalifah, kemudian dia ingin ketika itu dia ingin memanggil Imam Malik. Jadi Imam Malik ini adalah seorang ulama besar di Madinah ketika itu. Kemudian kata khalifah, karena dia baru terpilih menjadi khalifah, kemudian dia memanggil Imam Malik. Ini karena hebatnya Imam Malik, kata Imam Malik, saya ini ulama, saya ini adalah seorang ahli agama, faqih, orang yang ahli fikih. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah umara kepada ulama. Maka disinilah pentingnya kita sholat di Masjid Al-Falah ini. Jadi nanti mana-mana yang mau jadi pemimpin, yang mau jadi
kepala daerah, maka mereka harus datang ke Masjid Al-Falah. Jadi mau jadi anggota dewan, datang ke Masjid Al-Falah. Mau jadi bupati, datang ke Masjid Al-Falah. Mau jadi apa? Datang ke Masjid Al-Falah. Kemudian di Masjid Al-Falah ini dibuatlah ceramah. Karena ustaznya tak tahu, ajar saja, tak tahu di depannya bupati, gitu. Paling-paling datang setelah itu ajudan bupati, Pak Bupati belakang. Tak tahu saya bupati dan bupati kan, bupati kah Pak Pati lah, macam pati lah. Macam nak mati lah ya. Tak ada masalah. Apa sebab? Karena yang kita sampaikan adalah Al-Quran. Dan kadang-kala, ya, ini pentingnya peran ulama di sini. Peran ulama menyampaikan apa yang benar di dalam Al-Quran. Kita sampaikan saja. Perkara dengar tak dengar, perkara buat tak buat, perkara jadi tak jadi, itu perkara lain. Kenapa? Yang kita jadikan hanya wa ma'alaika illal balagh. Yang kita sampaikan hanya menyampaikan saja. Maka kata Rasulullah itu tidak berhak untuk membuat orang masuk surga. Rasulullah itu tidak bisa membuat orang mendapatkan hidayah. Rasulullah itu tidak bisa membuat orang menjadi baik. Yang disampaikan oleh Rasulullah hanya menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita sampaikan bahwa sogok menyogok itu adalah haram. Sogok menyogok adalah haram. Segala sesuatu yang sifatnya memberi supaya dipilih itu adalah haram. Disampaikan. Ketika disampaikan, dengar tak dengar, itu perkara kalian. Lantaklah dah kalian macam tu, ya kan? Terserahlah, nak masuk surga, masuk surga. Nak masuk neraka lah. Kan? Nak berdosa lah. Terserahlah. Apa sebab? Karena yang disampaikan oleh orang-orang alim hanya menyampaikan ilmu. Kita hanya menyampaikan. Wa ma'alaika illal balagh. Dan itu bukan kewajibanmu ya Rasulullah. Dan inilah hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka ketika kita menjadi pemimpin, ketika kita menjadi penguasa, maka ciri khas penguasa itu apa? Pertama, mereka tidak memiliki kekayaan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita belajar Abu Bakar, belajar Umar. Mereka kaya? Nah. Mereka punya harta? Apa sebab? Semua hartanya dia jadikan sebagai sarananya mendekatkan diri kepada Allah. Maka pemimpin yang betul-betul bisa menjadi pemimpin adalah pemimpin yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Harus siap. Kita harus siap memilih pemimpin yang betul-betul amanah. Tidak hanya karena kita mendapatkan 1%, 2% barang, akhirnya jiwa kita tergadai. Mohon maaf, karena 100.000 diri kita tergadai, karena 1 juta jiwa kita tergadai. Kita kalau sudah makan barang yang haram ini, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, betul-betul mohon maaf, maka pikiran kita ini tak benar lagi, otak kita ini tak bisa lagi berpikir. Dan bahkan dalam Islam ini yang paling mahal di dunia ini apa? Otak yang kita punya. Bapak Ibu, yang paling mahal, saya alhamdulillah Allah berikan karunia untuk senantiasa bisa belajar. Dan yang paling penting dalam hidup ini, dalam pikiran saya adalah belajar. Tidak ada yang lebih penting dari belajar. Harta mudah dicari. Istri sudah ada, kan? Anak insya Allah menjadi baik. Tetapi harta, pikiran, otak yang kita punya ini mesti harus digunakan. Maka dalam Islam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna, di dalam Al-Quran itu disebutkan min kulli mathal. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali contoh-contoh yang harus kita ambil menjadi pelajaran, bahwa sesungguhnya bangsa-bangsa yang rusak itu, mereka itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Haythami, dari dalam kitab Al-Haythami itu disebutkan, di antara yang merusak bangsa dan negara itu adalah negeri yang di dalamnya banyak suap menyuap. Itu termasuk 3
32 dosa besar di dalam Islam. Karena apa sebab? Karena bangsa yang sudah di dalamnya ada orang suap menyuap, maka hati-hati mereka akan menjadi keras. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah terbiasa memakan barang yang haram, efeknya hatinya akan menjadi keras. Macam ujung batu, ya kan? Hatinya macam ujung batu, tapi ujung batu itu biasanya lunak, ya kan? Soalnya di hati ujung batu itu ada apa? Ada lumut biasanya kan? Yang koreh itu tengah batu, ya kan? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, karena banyak makan yang haram, maka hati akan menjadi keras. Maka yang saya sebutkan tadi, orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berbuat dosa, maka hati-hati. Apa sebab? Karena dia sedang tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat kebaikan, maka berbahagia. Maka kita bahagia. Apa sebabnya Ustaz bahagia? Karena kita dimudahkan datang ke Masjid Al-Falah. Dari mana tadi? Jauh ya? Oh, dari sana Ustaz. Dari Musoji itu Ustaz. Atau Ustaz di Virgo tadi lah 30 Musoji. Itu Ustaz. Masya Allah 30 Musoji. Alhamdulillah, besok tambah ramai sekali kan? Besok tambah 40, tambah 50. Ini luar biasa. Dari mana sih Ustaz? Dari jauh. Dari mana tadi Bu? Yang paling jauh mana Bu? Pekanbaru Ustaz. Aku dari Pekanbaru kan? Ustaz Joni pun dari Pekanbaru tadi kan? Ada rumah di Pekanbaru. Entah rumah yang berapa kan? Yang pasti satu lah kan? Satu rumah di sana kan? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke rumah ibadah ini adalah suatu karunia dari Allah. Apa sebab? Ketika kita dimudahkan datang untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah Allah sedang sayang kepada kita. Allah sedang cinta kepada kita. Apa sebab? Mudah saja. Maka ada tadi saya baca tadi, Masya Allah, gerakan salat subuh berjamaah ini ada sedekah subuh. Betul ya Bu ya? Sedekah subuh. Jadi ada sedekah subuh. Saya tengok ada kotak infaknya. Ikut sedekah subuh pakai apa? Pakai transfer maksudnya ya? Memang luar biasa. Satu kotak infak ya? Sudah ada mungkin ada sekian. Mungkin tadi saya tengok ada kotak infak. Karena Masya Allah Bapak Ibu, sedekah subuh ini saya di Pekanbaru itu saya buat program sedekah subuh. Saya buat seperti kaleng taruh di rumah dan bilang sama istri, bilang sama keluarga-keluarga yang lain, bisa sama mahasiswa ya, hendaklah kalian ini senantiasa setiap subuh itu bersedekah. Mudah kan aja. Ada sekarang yang paling mudah itu pakai kris. Itu kris itu. Kris itu yang pakai online itu. Itu mudah. Karena kalau pakai yang kalengan itu biasanya duit apa tadi itu kan? Duit yang wabu tadi ini, 2000 ya. Tapi kalau pakai kris itu sokan pula seketek kan? Paling kurang 20.000 ya kan? Pakai online ini. Apa sebab anak kalau seketek transfer ya kan? Padahal dia rekening itu banyak. Sekali menimbang sawit itu 30 ton. Masya Allah, berapa gini sawit itu? Allahu Akbar. Maka setiap kita dapat rezeki dari Allah, keluarkanlah hak Allah. Ketika kita mudah untuk mengeluarkan hak Allah, maka Allah akan mudah memberikan hak kita. Subhanallah. Saya rasakan itu dulu. Sekarang saya membuat namanya Rumah Quran. Alhamdulillah, tapi Allah, saya sudah buat aplikasi sekarang, aplikasi Ma'had Thaqafah Rumah Quran. Alhamdulillah, ini insya Allah ini mulai berjalan. Dan insya Allah ini saya targetnya adalah insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah akan membuat 1000 rumah Quran di Riau ini. Allah Akbar. 1000 rumah Quran. Jadi Bapak Ibu yang punya rumah Quran, yang punya rumah kosong, ada rumah di Pekanbaru susah. Godang. Berapa kamarnya cek ya? Mungkin kena godang itu cek kamarnya ya kan. Isinya ruko aja. Terus
boleh nggak saya jadikan rumah Quran Ustaz? Insya Allah kita jadikan situ rumah Quran. Kita carikan guru tahfiz Qurannya. Kalau anak-anak mau mengajar ngaji di situ silahkan, belajar ngaji di situ silahkan. Sekarang saya buat rumah Quran, semuanya gratis. Dari mana dulu Ustaz? Yang punya rezeki. Jangan lupa mintalah calon legislatif. Legislatif nggak ada punya biti, kan? Caleg nggak ada punya biti dah. Siapa minta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Maka kalau minta itu minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak ya Allah. Kalau minta rezeki itu jadi seketek. Kalau berdoa banyak kan minta. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an. Pertama, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak, yang luas ya Allah. Jadi rezeki itu yang banyak, perlu banyak minta rezeki. Jadi walaupun ada kebun sawit itu 2 hektar Bu, tapi kalau rezekinya banyak, timbangannya banyak insya Allah. Saya di Pekanbaru itu ada jumpa salah satu jamaah, Masya Allah. Saya tanya, berapa luas kebun sawit? Tidak luas, berapa puluh hektar aja. Tapi dia membangun 3 masjid. Dan itu masjid yang besar-besar, 3 masjid itu. Dan di masjid itu tidak ada kota infak. Saya sebut, mana kota infak ada? Tak ada Ustaz. Tak boleh situ kota infak. Karena dia hanya ingin masuk surga sendiri. Jadi karena dia memang sakit banyak ya. Kebun sawitnya tak luas. Pokoknya hanya beberapa saja. Tetapi dia senantiasa yakin kepada Allah bahwa setiap rezeki yang dia punya di situ ada haknya Allah. Subhanallah. Allah berikan rezeki yang luas, rizqan wasian. Ya, kalau orang sebuah hektar itu biasanya 2 ton, 1 ton ya kan? Dia 4 ton, Masya Allah. Allah Akbar. Macam mana bisa seperti itu Bu? Tak tahu Ustaz. Mungkin karena berkahnya sedekah. Allah senantiasa memberikan rezeki yang luas. Jadi jangan risau dengan rezeki yang Allah berikan. Rizqan wasi'an halalan. Jangan lupa kita minta kepada Allah rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang halal. Ya Bu, rezeki yang halal. Tak menerima kita gara-gara duit amplop dari caleg 2.000 tak makan gak barang yang haram. Padahal 2.000 itu pun Indomie sekali jadi ya kan? Apalagi bawa ke supermarket itu sekali habis ya kan? Tetapi karena kita makan yang haram tadi, akhirnya rezeki kita tidak menjadi rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Apa itu thayyiban Ustaz? Baik. Kita berharap kalau yang kita makan itu adalah perkara yang baik. Waduh, makan. Sudah makan murid sini sakit. Itu baik atau tidak? Tak baik. Makan. Apa makan? Pergi ke Pekanbaru itu ada namanya food, apa namanya? Food, fast food, atau ada namanya seafood, ya kan? Makan seafood. Sudah makan seafood, langsung tongkat kaki, gitu kan? Apa sebab kolesterol tinggi? Itulah makan di seafood seorang dulu. Ajaklah menjamah Masjid Al-Falah itu, maka insya Allah akan menjadi baik. Kapan makan yang baik itu? Kalau kita makan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, ada satu riset penelitian menyebutkan kalau makan sama-sama di talam itu sebenarnya baik. Cuma di kampung Bapak pun ada lagi makan di talam sama-sama. Pernah makan talam sama-sama Pak? Ibu-ibu jijik makan bersama-sama, tangan kecerabas semua. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu satu kebaikan. Jadi anak saya makan di tempat pesantren itu, saya dengar makan pakai talam sama-sama. Berlima satu talam. Ini sunnahnya adalah sunnah Rasulullah. Apa disebab kita bisa makan itu yang baik? Karena ada hati kita dengan saudara-saudara kita, ya kan? Ya kalau makan ke talam sama-sama
Cuma masalahnya bukan pakai tanam itu. Makan yang ditanam itu harus dihabiskan. Itu masalahnya kan? Nah, itu menjadi masalah lain. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, halalan thayyibah. Apa sebab dia baik? Karena kita saling berbagi tadi. Kalau kita makan sendiri, maka dia akan menjadi hal yang merusak dalam diri kita. Itu yang baik. Kemudian makan yang baik ini, makanan yang baik, rezeki yang baik, kalau dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita punya kendaraan, tetapi kendaraan ini bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Apa gunanya kendaraan itu? Datang ke Masjid Al-Falah. Maka kendaraan yang datang untuk ke Masjid Al-Falah ini kendaraan yang baik atau kendaraan yang tidak baik? Kendaraan yang baik. Punya mobil Pajero, datang ke Masjid Al-Falah, ditengok orang, oh Masjid Al-Falah ada mobil Pajero. Ini kendaraannya menjadi kendaraan yang baik. Punya mobil Alphard, tapi dibawa Bugem di Pekanbaru, Bugem yang menggoyang-goyang yang gemoy itu kan. Dibawa Bugem. Kira-kira Alphard itu Alphard yang baik atau tak baik? Tak baik. Apa sebab? Tidak membawa kebaikan di dalam hartanya. Punya rumah megah, rumah luas ya. Punya rumah luas sekali. Di dalam berdua aja kayak gini ya kan. Saking gara-gara dek godangnya rumah, ya kan? Dek godangnya rumah, bini itu sampai sakit kakinya menyapu dari atas ke bawah, ya kan? Iya bu, makanya punya rumah godang-godang. Kalau ada rumah godang, wakafkanlah untuk pesantren, untuk rumah kafis dan lain sebagainya. Punya rumah besar, wakafkan. Maka harta yang kita miliki akan menjadi baik kalau seandainya kita gunakan kepada jalan yang baik. Jadi Bapak Ibu Allah, maka jadikanlah harta itu harta yang baik, halalan thayyibah, makanan yang baik, makanan yang mulia, mubarakan. Dan yang terakhir kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, harta kita itu harta yang diberkahi, mubarakan. Jadi harta yang diberkahi itu dia satu saja harta itu, tapi manfaatnya sungguh banyak. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin punya harta tak banyak. Saya terus terang ketika sekarang saya di lembaga wakaf Universitas Muhammadiyah. Saya ketua lembaga wakaf dan saya betul-betul belajar. Ternyata ada orang yang hartanya sedikit tapi penuh dengan keberkahan. Banyak orang hartanya banyak tapi tak berkah. Harta sedikit yang berkah itu macam mana Ustaz? Dia sedikit saja dia punya harta itu, tetapi harta itu dia gunakan di jalan Allah. Jadi saya belajar bagaimana yang banyak sedekah itu ternyata bukan orang kaya. Jadi sudah saya survei, saya buatlah penelitian. Yang banyak bersedekah, yang banyak berwakaf, yang banyak berinfak, yang banyak berzakat, itu bukan orang kaya, tetapi adalah orang yang hartanya berkah di jalan Allah. Dia hartanya sedikit, tetapi setiap hari dia sedekahkan di jalan Allah. Ada satu, dia sedekahkan, dia wakafkan tanah 1,5 hektar di Pekanbaru itu, dan itu tempatnya strategis, harganya 1,5 miliar. Saya tanya, ini ibu ini kaya atau enggak? Rumahnya kecil, sederhana. Tetapi dia katakan, Ustaz, rumah saya cukup segini aja Ustaz. Saya mau beli lebih enggak? Ya kan? Mau buat membesarkan rumah enggak? Anak semuanya udah pergi Ustaz. Maksudnya bukan pergi di sana enggak. Udah pergi, udah keluar dari rumah. Sudah bekerja Ustaz, sudah berdiri, udah ada semua Ustaz. Sekarang apa lagi untuk saya? Maka yang saya inginkan sekarang Ustaz adalah investasi saya di akhirat. Maka Bapak Ibu, ini Masjid Al-Falah, ya kan? Ini saya teringat kalau Masjid Al-Falah ini Masjid Al-Falah Sragen. Pernah Bapak Ibu di Al-Falah Sragen? Kemarin barusan saya undang ketua Masjid Al-Falah Sragen. Itu Masjid Al-Falah Sragen itu namanya Masjid Ramah Musafir. Saya ingat di Masjid Al-Falah ini kan. Saya sana, saya baca biografinya, namanya Pak Kusnadi kemarin datang ke Pekanbaru, kita undang. Itu Masjid Ramah Musafir. Jadi Ramah Musafir ini
ini tempatnya bagus sekali, tepi tengah jalan. Jadi ramah musafir ini, setiap ada orang lewat, orang melihat masjid itu dan rasanya pengen singgah, walaupun hanya sekedar buang air kecil. Jadi walaupun hanya sekedar buang air kecil, yang penting dia singgah. Terus saya tanya, dia bilang, Ustaz Isnadi itu bilang, Ustaz, ketika ada orang kecil, orang yang lewat, kemudian dia buang air kecil, saya marah nggak? Enggak, katanya. Malah saya buatkan tempatnya bagus. Jadi sampai di Masjid Al-Falah Sragen itu ada tempat buang air kecilnya itu, toiletnya itu sudah macam toilet bintang 5. Pernah toilet bintang 5? Itu keramiknya bagus. Oh, cantik gitu kan. Itu macam toilet bintang 5. Kalah apa tuh? Hotel Arya Bita di Pekanbaru kan? Cantik sekali apa ya. Kemudian bahkan di masjidnya itu ada tempat-tempat tidur. Ada tempat tidur. Kadang-kadang ada semua orang yang pergi lewat itu orang kaya, ya kan? Kadang-kadang duit di saku itu tinggal 10.000 ya kan? Kalau nginap tuh di hotel lah berapa? Belum bayar ya kan? Di mana nginap? Di hotel Islam. Mana tuh hotel Islam? Masjid Al-Falah. Ya. Jadi kalau di Solo itu terkenal Masjid Al-Falah, hotel Islam. Disediakan tempat tidur, ada kasur. Pagi-pagi dikasih sarapan. Cantik ya kan? Kemudian setiap kali datang pengurus masjidnya ramah. Oh silakan Pak. Walaupun hanya numpang buang air kecil. Ya. Tapi katanya, kalaupun hanya buang air kecil sekali, 2 kali, mau lewat sini dia buang air kecil, besoknya buang air kecil, yang ketiga pasti dia sholat. Nah, itu dah yakin. Apa sebab? Karena dia sudah merasakan kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan mubarakah. Masjid yang diberkahi adalah masjid yang manfaatnya banyak. Maka kalau masjid hanya sebagai formalitas tempat ibadah saja, maka dia tidaklah menjadi masjid yang diberkahi. Kalau dia hanya tempat orang sholat saja, maka itu bukan masjid yang diberkahi. Kalau dia hanya tempat orang melaksanakan ibadah ritual saja, bukan masjid yang diberkahi. Kapan masjid yang diberkahi? Kalau setiap hari pengajiannya macam ini. Bisa kira-kira? Oh, insya Allah kata remaja masjid itu ya kan? Kami buat gerakan sholat subuh berjamaah, betul? Remaja kami buat gerakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kami setiap subuh kami ramaikan, setiap waktu kami ramaikan, setiap waktu kami. Jadi masjid itu 3 fungsinya. Pertama adalah fungsi ibadah, dan ini sudah ada hampir di setiap masjid kita. Yang kedua adalah fungsi ilmu, tempat kita mengikuti kajian. Maka kalau di beberapa tempat itu menuntut ilmu atau pengajian itu udah macam minum obat 3 kali sehari, subuh, zuhur, maghrib. Setiap hari di beberapa masjid itu di Pekanbaru, di mana ada bapak di Jakarta, di mana ada 3 kali sehari, maka tambah pula 4 pengajian duha. Masjid sudah menjadi tempat ilmu, belajar tahsin, belajar Al-Quran, anak-anak seseorang hafal Quran, belajar. Bahkan yang mau nikah di masjid, ya. Apa sebab? Belajar pranikah di masjid. Kan? Jadi masjid itu adalah tempat sumber ilmu. Dan yang ketiga, jangan lupa, masjid sebagai fungsi sosial. Kenapa? Fungsi sosial itu berjalan. Ada tetangga yang sakit, diumumkan di masjid. Mari Bapak Ibu kita ramai menyambut orang yang sakit. Jangan waktu dia mati saya coba ke masjid kan? Sebelumnya tak pernah pergi ke masjid. Lah mati baru tak pergi ke masjid kan? Tapi sebelumnya yang belum datang ke masjid, maka saya sampaikan ketika pengajian subuh biasanya, sudah pengajian subuh nih Bapak Ibu. Kemudian ada makanan berlebih namanya. Kan biasanya pengajian subuh itu kita ada sarapan biasanya kan? Ada sarapan subuh. Saya sering sampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu pengurus, nanti selesai sarapan nih, kalau berlebih, biasanya lebih kalau pengajian subuh itu berlebih, nanti bawalah lebih nih kepada orang yang tak datang ke masjid tadi. Jadi ibu, bapak-bapak, kalau berlebih, tapi apa yakin berlebih subuh kan? Jadi kalau berlebih makanan nanti, ada yang tak datang nanti ke masjid, datangi bawa makanan itu. Terus kalau dia tanya, pokok, ikut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut bukan suami kan? Ikut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang
diajak ke masjid itu takut dia marah, kan? Apa suruh-suruh ibadah tu apa dengan Allah saja, ya kan? Tapi datang kasih saja makanan. Yang kedua bisa datang lagi. Jadi kalau ada pengajian lagi datang lagi ke rumahnya bawa makanan lagi. Sampai 3 kali tidak datangnya doakan sampai mati, ya kan? Nah juga setiap hari dikasih makanan, tak juga ada datang. Ayo sudahlah, copek juga. Letakkan di sungai apa? Sungai Rokan, kan? Compan sampai nanti ke Lawi, kan? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah tugas kita. Tugas kita hanyalah mengajar. Tugas kita hanyalah membimbing. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat sekarang yang dahsyat luar biasa ini, suap-menyuap yang luar biasa ini, sistem yang sudah hancur seperti ini, pertama yang harus kita perbaiki adalah diri kita. Kita lihat, perhatikan pejuang Palestina, Masya Allah luar biasa. Kita belum sanggup pergi situ lagi. Bisa sampai ke situ bukannya membantu, malah capek mati, kan? Nah, kita belum bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri kita. Niat kita perbaiki. Insya Allah Ustaz, saya sekarang senantiasa gerakan sholat subuh berjamaah. Setiap subuh keliling masjid-masjid di Ujung Batu. Subuh Ahad keliling. Setiap subuh biasa saya sholat di masjid masing-masing di rumah. Kemudian pengajian di mana aja pengajian Ustaz, saya ikuti untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga Ustaz, saya tidak akan makan yang haram. Karena saya yakin Ustaz, 1 biji nasi saja saya makan yang haram, maka itu akan merusak saya dan generasi saya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita insya Allah bisa menjadi lebih baik dan bisa senantiasa berbuat kebaikan, dan kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa Ustaz. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna min afati dunya wa min adzabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, janganlah tutup hati kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selamatkanlah diri kami ya Allah daripada siksa Dajjal, daripada siksa kubur, daripada siksa azab jahannam ya Allah, dan selamatkanlah kami daripada fitnah Dajjal, dari makan yang haram, dari perbuatan yang buruk, dari segala sesuatu yang bisa merusak hati kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan membantu saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kami belum bisa berbuat seperti yang mereka perbuat ya Allah. Kami belum bisa berjihad seperti jihad mereka ya Allah. Kami belum bisa berperang seperti perang mereka ya Allah. Maka senantiasa tunjukilah hati kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Tunjukilah kami senantiasa berada dalam sisi-Mu ya Allah. Tunjukkanlah hati kami senantiasa berada dalam ridha dan inayah-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansurhum nasran 'aziza waj'alhum fathan mubina. Ya Allah, berikanlah kemenangan yang sempurna kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Semoga kami menjadi orang-orang yang Engkau ridhai dan orang-orang yang Engkau selamatkan daripada azab api neraka ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.